marilah kita betul-betul percaya bahwa kalau kita, orang bilang kita rugi karena kita aktif di KOR, aktif di KBG, aktif di gereja, karena kita sering berdoa, karena sering misa, biarkan dunia menilai itu rugi. Tapi ingat kata Santo Paulus, apa yang bagiku dan bagi dunia itu merugikan, ternyata itu yang menguntungkan di hadapan Kristus. Sebaliknya, apa yang bagiku menguntungkan di dunia, itu kerugian di hadapan Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, tadi waktu sebelum datang itu Pak Heri mereka, Bapak Pea dan Bapak Jelsi, pinginnya dia ketemu di rumah untuk ketemu dengan saya. Lalu saya sudah tunggu nih. Dan apa yang saya mau katakan kepada mereka kalau mereka mampir? Mereka kan nomor 2. Saya hanya buat tanda begini saja untuk menyapa mereka. Karena ini kan nomor 2 kan? Tapi ini huruf V yang berarti rumahnya Valentinus. Tapi ini juga Valentine. Valentine Day itu kata gini, artinya kan kasih sayang. Maka saya ingin menyapa dia dengan kasih sayang. Untuk V yang kedua itu biasanya tanda ini dibuat untuk mereka yang menang. Itu kan simbol Victoria, artinya kemenangan. Berarti ingin supaya dia menang dalam kasih. Lalu kemudian saya mau bilang begini, tadi makanya Bapak Vera menyesal dan rugi kalau mereka tidak mampir, karena mereka tidak mampir. Yang kedua, saya mau pakai 2 kata-kata kitab suci untuk kamu dan 2 kata-kata bijak yang saya temukan hari ini. Ternyata setelah membaca bait pengantar Injil, kata-kata itu ada di bait pengantar Injil hari ini. Jadi ada 2 kata-kata itu yang saya maksudkan begini. Datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Saya tahu mereka sedang dibebani banyak hal, karena dicalonkan lagi, karena pergi kampanye di mana-mana, pastikan letih dan lesu. Tapi dengan datang kepada Tuhan, dalam hal ini kan saya karena imam, jadi pasti memberikan kelegaan. Tapi harus datang, bukan pergi. Yang kedua, kata-kata ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi dengan kamu datang, karena kamu menimba rahmat. Saya tidak
pergi ke sana tempat kampanye karena tidak ada pengorbanan untuk meminta rahmat. Karena saya pergi. Lalu yang kedua, kalau saya pergi, saya takut kamu gagal karena dulu saya pernah pergi ke paslon lain untuk periode kedua tapi gagal. Sehingga saya suruh sebenarnya mampir supaya ada rahmatnya. Karena nilai perjuangan untuk datang itu yang mendatangkan rahmat. Bukan kita yang membagi rahmat ini yang pergi. Sama juga dengan kita ke gereja. Kita pergi atau ke gereja atau pergi misa. Nilai dari kita datang itu jauh lebih besar daripada kita live streaming karena tidak ada pengorbanan. Atau sudahlah, kalau kondisinya memang harus live streaming, mengorbankan waktu untuk ikut misa dan meninggalkan pekerjaan lain, itu yang mendatangkan rahmat daripada karena kondisi dan paksaan. Makanya waktu misa diketangkan, saya bilang begini, kita orang Poco itu harus rendah hati dan melakukan apapun dengan tulus, jangan dengan keterpaksaan. Dan saya rasa bacaan tadi malam juga, bacaan pertama omongnya begitu kan. Jadi jangan lakukan apapun dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukan dengan tulus karena itu yang mendatangkan rahmat. Kalau dengan terpaksa, tidak ada rahmat. Memang pengen ngaji hajola paksa, tidak ada rahmatnya. Karena tidak ada pengorbanan dan tidak ada ketulusan. Nah, dalam bait pengantar Injil hari ini, waktu saya dengar tadi, saya bilang, kalau mereka mampir tadi ternyata memang cocok dengan bait pengantar Injil hari ini. Sayangnya mereka tidak mampir, belum direstui sama Tuhan begitu. Tapi yang mau saya katakan bahwa sabda Allah itu pedoman dan pelita hidup. Kalau kita rajin baca kitab suci tiap hari, itu sabda yang memang cocok dengan pengalaman dan kenyataan hidup kita. Cuman masalahnya begini, siapa yang bisa mencocokkan? Itulah gunanya kita romo, kita ikut misa, karena tugas kita itu membuat bacaan itu cocok dengan pengalaman hidup kita. Macam saya ajak mereka mampir, tadi kan cocok sebenarnya dengan bacaan hari ini, walaupun saya belum lihat. Nah, yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua yang merupakan lanjutan dari bacaan kemarin. Dia bilang apa? Apa yang dulu kuanggap menguntungkan, setelah mengenal Yesus, saya rasa itu merugikan. Jadi, kalkulasi rahmat itu selalu berbanding terbalik dengan perhitungan manusia. Misalnya, kita berpikir kita pergi Living Japi, pergi Pungut Kemiri, saat itu ada misa, kita pikir rugi kita ikut misa karena tidak bisa pungut kemiri. Itu perhitungan kita. Tapi itu membuat kita kehilangan rahmat. Atau mungkin juga dulu pernah saya bercerita tentang cerita Niakonia itu. Ada orang yang hari Minggu dipukul gong ke gereja, tapi dia pergi potong bambu. Yang terjadi setelah dia potong bambu, bambunya congkel dia lalu tergantung di bambu. Karena pikirnya dengan itu dia untung. Nah, ini nyata juga. Waktu saya tugas di negara ada satu juga guru dia di SMK, ketua lingkungan lagi. Hari Minggu bukannya dia ke gereja, dia pergi perbaik plafon. Hasil akhirnya dia jatuh dari plafon dan setelah itu dia sakit sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Masih ada banyak contoh untuk kita yang menunjukkan bahwa kita pikir itu menguntungkan, tapi sebenarnya rugi. Sebaliknya, kalau terlibat dalam urusan kerajaan Allah, datang misa, ikut melayani di KBG atau lingkungan, banyak orang pikir itu merugikan, tentang kerja daru. Tapi lupa itu mendatangkan banyak rahmat. Saya selalu kasih contoh. Kita punya bapak-bapak dulu ini tidak jelas pekerjaannya kan. Tukang tidak jelas, pedagang tidak jelas, pendoa tidak jelas. Tapi apa yang membuat hidup mereka jelas dan kita anak-anaknya jadi jelas? Mereka selalu mengutamakan kerajaan Allah. Mereka selalu mendahulukan pelayanan. Karena setiap pelayanan yang dilakukan dengan tulus selalu dirahmati oleh Tuhan. Makanya Santo Paulus berani bilang bahwa kalau mau melayani jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jangan dengan berat hati. Lakukan itu dengan tulus yang kemarin saya singgung di misa apa itu? Misa di kuburan. Lihat saja motonya Bapak Uskup Ruteng, Omnia in Caritate. Lakukan apapun dengan kasih. Itu aja kuncinya. Kalau lakukan apapun dengan kasih, itu yang mendatangkan banyak rahmat. Jadi ITH Oga, coba belajar jangan
jangan berbantah, jangan bersungut. Makanya saya pesan waktu libur kilo di Ketangkan, jadi orang Poco yang vale nganceng tapi asik koleng. Karena yang merusak itu koleng. Tuh dicocok pada ulu berkeberatan. Nah, itu yang tidak mendatangkan rahmat. Sehingga sibuk cari alasan, bukan sibuk cari kesempatan. Makanya saya laku ke si Papa Fira, rugi eros, kamu tidak memanfaatkan kesempatan tadi, kalau Pak Heri mampir, banyak untungnya. Kamu bisa pakai kata-kata saya untuk promosi, dan kalau saya bicara, saya tidak ada kepentingan di sini, saya orang dari luar. Berarti saya omong itu objektif, karena saya tidak ada kepentingan. Saya juga tidak mau dapat apa-apa. Kalau saya bilang ada perbaikan infrastruktur, ada perbaikan perekrutan tenaga kerja mengurangi, kan saya bukan orang di sini. Dan kalau saya omong, kamu ada di samping saya, untungnya untuk kamu, karena saya punya strategi di mana-mana. Kan dengan kamu ada di samping saya, langsung ditahu memang sama orang-orang dekatnya Pak Heri. Ternyata ini orang penting dan berpengaruh. Kedepannya apapun pasti kamu disegani dan gampang dilayani. Ini sekarang kamu rugi dari segi politiknya, karena saya berpengalaman banyak juga bagaimana terlibat di dunia politik. Karena politik itu kalau sudah kita pegang orang nomor satu, yang lain ke bawah itu gampang. Makanya ceritakan kalau Liang itu, hanya karena dulu saya pernah pergi ketemu paslon yang dulu, lalu diingat baik sama ibunya bupati waktu itu, ini yang keluarganya gini, jadi gampang dia diingat. Itulah politik. Jadi seperti sepak bola, celah sesempit dan sedikit apapun harus dimanfaatkan sebagai peluang emas. Kalau tidak, kita kalah. Kita tidak dapat kesempatan. Jadi yang dimaksudkan dengan apa yang Santo Paulus bilang tuh, dulu saya anggap rugi, tapi setelah mengenal Kristus saya merasa beruntung. Karena apa? Dulu dia pikir kejar, bunuh, dan benci pengikut Kristus itu menguntungkan. Kenapa? Pamornya naik, popularitasnya tinggi. Menguntungkan. Dari segi politik dia dipuji sama penguasa, dianggap sebagai orang hebat, preman. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia rasa itu semua rugi. Yang menguntungkan itu ikut Kristus. Dan setelah ikut Kristus, dia mengalami banyak pengamatan dan rahmat. Sampai-sampai dia ketagihan untuk minta supaya Tuhan itu ambil iblis dari dalam hatinya. Kan satu kali dia minta begini, Tuhan, masih ada iblis di dalam hatiku yang merongrong, membuat saya itu tidak bisa 100% melayani. Tapi Yesus bilang apa? Paulus, cukuplah kasih setiaku bagimu. Sebab jika engkau menemukan kelemahanmu, engkau akan membiarkan kekuatanku bekerja. Kalau kau lemah, kau membiarkan kekuatanku bekerja. Kalau tidak ada kelemahan, kau nanti sombong dan angkuh dan tidak pernah mengandalkan saya. Makanya kemudian dia bilang apa? Aku bangga dengan kelemahanku, karena di dalam kelemahanku, aku membiarkan kekuatan Kristus bekerja. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil, ketika kemudian dia bicara bagaimana Tuhan suka pada orang yang lemah, yang berdosa, yang menemukan dirinya tidak berdaya, tidak pantas, dan tidak layak. Itu yang berkenan. Sehingga untuk kita paling penting merasa kecil dan tak berdaya di hadapan Tuhan, supaya kita membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Dan yang paling penting lagi, kita semua akan letih dan lelah. Tapi kalau kita letih dan lelah karena kita melayani Tuhan dan gereja, itu tidak akan pernah kehabisan tenaga. Menteri lakukan lebih kirus aku kemana ke situ. Kalau orang lihat pasti capek. Tapi saya tidak capek. Kenapa? Aku tidak seorang diri kan. Percaya saja bahwa bukan lagi kita, tapi Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Kenapa? Kita tinggal kasih tahu saja. Tuhan tahu saya punya kemampuan. Tuhan tahu saya lemah. Tapi saya percaya pasti Tuhan akan bekerja di dalam diriku, sehingga selalu bisa menjalani semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita betul-betul percaya bahwa kalau kita, orang bilang kita rugi karena kita aktif di KOR, aktif di KBG, aktif di gereja, karena kita sering berdoa, karena sering misa, biarkan dunia menilai itu rugi. Tapi ingat kata Santo Paulus, apa yang bagiku dan bagi dunia itu merugikan, ternyata itu yang menguntungkan di hadapan Kristus. Sebaliknya, apa yang bagiku menguntungkan di dunia, itu kerugian di hadapan Allah.
Nah, mungkin contoh praktisnya begini sudah. Kita pikir isi togel menguntungkan, sampai tidak berdoa, tidak ke gereja. Tapi faktanya, di mana ada orang rajin isi togel dan judi, hidupnya lebih bahagia dan lebih ceria. Rangat atau rajin isi situ, kelihatannya lebih fresh, lebih segar, lebih enjoy. Pasti muka murung, muka tua, dan muka pucat terus. Karena mereka pikir dengan isi itu mereka untung. Ternyata makin rugi kan. Sehingga apa yang dikatakan oleh referen Mazmur tadi, baik untuk kita ingat. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bukan mencari untung. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengerti dan memahami. Lebih baik kita rugi di mata dunia, tapi kita untung di hadapan Allah. Dan lebih baik kita beruntung di hadapan Allah, walaupun dalam kacamata dunia kita rasa itu merugikan. Semoga Tuhan memberkati kita. Warga Nazaret, Kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anak-Mu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga, mangsa bahaya, berikan harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef antar kami ke hadirat Yesus-Mu, agar kelak bahagia serta-Mu selamanya. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapa dan Roh Kudus.